Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya aku, Boroni Raja Borbor. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan aku berdoa berkat teman-teman semuanya selalu berlimpah. Amin. Iya, jadi teman-teman, kali ini kita akan reaksiin satu video ya, yang berjudul 7 suku terkuat yang ada di Indonesia dan juga ditakuti. Wow, seperti apa teman-teman videonya? Aku sangat penasaran ini teman-temannya. Jadi supaya kita nggak berlama-lama, kita langsung saja klik videonya. Namun sebelumnya aku juga mau kasih tahu kalau video ini aku lihat dari Catatan Media. Teman-teman nanti boleh dukung channelnya dia yang aku buat di descriptionnya. Dan teman-teman tetap jangan lupa juga dukung aku ya, tetap juga subscribe, oke? Oke teman-teman, langsung saja kita tonton supaya kita langsung reaksiin sama-sama, oke? Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan dan keindahan alamnya yang memukau, tapi juga terkenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Ya kan? Namun dari semua suku tersebut, ada beberapa yang mencuri perhatian dunia karena kekuatan mereka, baik dalam hal fisik, tradisi perang, maupun kemampuan spiritual yang ditakuti. Walaupun zaman sudah modern, namun suku-suku ini tetap mempertahankan warisan nenek moyang yang penuh kekuatan mistis dan legendaris. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, silahkan tekan dulu tombol subscribe. Jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita menarik lainnya dari kami. Dan berikut ini 7 suku terkuat di Indonesia yang hingga kini masih dihormati dan ditakuti. 7 suku terkuat di Indonesia. Suku Nias, Sumatera Utara. Suku Nias guys, yang pertama. Suku Nias berasal dari Pulau Nias di Sumatera Utara dan dikenal sebagai salah satu suku yang sangat kuat dan tangguh. Kekuatan fisik mereka terlihat jelas dalam tradisi lompat batu atau pahombo, di mana para pemuda harus melompati batu setinggi 2 meter sebagai simbol keberanian dan kedewasaan. Lompat batu ini awalnya dilakukan sebagai bagian dari persiapan perang, mengasah kemampuan bertarung, dan mempertahankan diri. Selama masa kolonial, suku Nias terkenal karena perlawanan sengit mereka terhadap Belanda. Mereka tidak mudah ditaklukkan, dan tradisi bertempur mereka yang kuat membuat mereka dihormati oleh banyak pihak. Bahkan beberapa wilayah di Nias masih menganut sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala suku yang dihormati dan memiliki kekuasaan besar. Selain kekuatan fisik, suku Nias juga dikenal memiliki ritual spiritual yang kuat, terutama dalam hal penghormatan kepada leluhur. Mereka percaya bahwa roh leluhur dapat membantu melindungi desa mereka dari segala ancaman, baik fisik maupun spiritual. Oh gitu pula ya. Memang kepercayaan orang-orang memang beda. Suku Dayak, Kalimantan Timur. Di nomor 2 suku Dayak teman-teman. Siapa yang tak kenal suku Dayak? Salah satu suku terbesar di Kalimantan ini terkenal karena tradisi mistisnya, khususnya ilmu sihir yang menakutkan. Suku Dayak adalah suku terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki berbagai subsuku seperti Dayak Kenya, Dayak Iban, dan Dayak Ngaju. Suku ini dikenal dengan ilmu mistis dan seni bela diri yang sangat menakutkan. Pandau terbang adalah senjata yang melegenda yang membuat banyak orang takut. Senjata tradisional ini dipercaya bisa terbang dan menyerang musuh tanpa disentuh. Suku Dayak masih mempertahankan adat dan budaya mereka dengan sangat ketat, termasuk ritual-ritual spiritual yang melibatkan roh leluhur. Dalam budaya Dayak, kekuatan fisik dan spiritual adalah dua hal yang harus seimbang. Para pemuda Dayak dilatih sejak kecil untuk menjadi pejuang yang kuat, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Tidak hanya itu, suku Dayak juga terkenal dengan upacara adat yang mengerikan seperti tiwah, yaitu upacara pemindahan tulang belulang untuk mengantarkan roh ke alam baka. Ilmu sihir dan kekuatan gaib suku Dayak membuat mereka sangat ditakuti bahkan oleh suku-suku lain di Kalimantan. Juga takut guys. Suku Asmat, Papua. Di nomor 3 suku Berpindah ke ujung timur Indonesia, ada suku Asmat yang berasal dari Papua. Suku Asmat adalah salah satu suku asli Papua yang terkenal karena budaya dan tradisinya yang kaya, namun beberapa di antaranya dianggap unik dan bahkan mengerikan oleh masyarakat luar.
Di masa lalu, suku Asmat dikenal karena praktik kanibalisme dan pemburuan kepala. Ritual ini dilakukan sebagai bagian dari kepercayaan mereka untuk membalas dendam kepada musuh atau anggota suku lain yang telah membunuh keluarga atau kerabat. Kanibalisme dilakukan bukan hanya sebagai bentuk balas dendam, tetapi juga sebagai simbol pengambil alihan kekuatan dari musuh yang telah tewas. Kepercayaan spiritual suku Asmat sangat erat kaitannya dengan roh nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa roh-roh tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan berbagai ritual dilakukan untuk menenangkan roh-roh yang tidak tenang. Salah satu wujud kepercayaan ini adalah pembuatan patung bis yang merupakan ukiran kayu yang digunakan dalam upacara adat. Patung bis melambangkan arwah leluhur dan seringkali dibuat untuk menghormati anggota suku yang telah meninggal secara tragis. Setelah patung ini selesai dibuat, biasanya suku Asmat akan melakukan ekspedisi perang untuk membalaskan kematian tersebut. Dengan demikian, patung ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga simbol balas dendam dan perwujudan roh nenek moyang. Aspek lain yang unik dan menakutkan dari kehidupan suku Asmat adalah tabu terhadap kematian. Ketika seseorang meninggal secara tidak wajar, mereka percaya bahwa roh orang tersebut masih berkeliaran di sekitar kampung. Untuk mengusir roh-roh ini, suku Asmat melakukan berbagai ritual pembersihan, seperti menyembelih hewan atau membuat patung khusus untuk menghormati roh tersebut. Ritual ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa roh tidak mengganggu kesejahteraan mereka dan tidak membawa malapetaka. Secara keseluruhan, kepercayaan mistis dan ritual spiritual suku Asmat, meskipun unik dan penuh makna bagi mereka, seringkali dianggap mengerikan oleh masyarakat luar. Tradisi seperti kanibalisme, pemburuan kepala, dan upacara pengusiran roh menambah dimensi misterius dan penuh kekuatan pada budaya suku Asmat yang membuat mereka berbeda dari banyak kelompok etnis lainnya di Indonesia. Suku Osing Banyuwangi. Banyuwangi terkenal sebagai daerah dengan kekuatan mistis yang kuat, dan salah satu suku yang menonjol di sana adalah suku Osing. Suku Osing, penduduk asli Banyuwangi, Jawa Timur, dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang kuat. Namun di balik keindahan tradisi tersebut, ada sisi mistis dan cerita mengerikan yang menyelimuti kehidupan suku ini. Budaya suku Osing tidak hanya berpusat pada upacara adat dan kepercayaan spiritual, tetapi juga memiliki sejarah kelam yang menyentuh aspek mistis, terutama terkait ilmu hitam dan santet. Suku Osing sangat menjunjung tinggi kepercayaan dan tradisi mistis yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu ritual adat yang paling terkenal adalah Tumpeng Sewu, upacara yang dilakukan untuk menghormati arwah leluhur dan melindungi desa dari malapetaka. Selain Tumpeng Sewu, ada juga festival kebo-keboan yang terkenal karena suasana mistisnya. Dalam festival ini, beberapa orang dari suku Osing akan berubah seperti kerbau dengan tubuh dilumuri lumpur dan mereka percaya berada dalam kondisi kerasukan. Suku Osing juga dikenal dengan kepercayaan terhadap ilmu hitam. Meskipun tidak semua warga mempraktikannya, ilmu-ilmu seperti pelet dan pengasihan masih dipercaya ampuh hingga hari ini. Banyak yang datang ke Banyuwangi untuk belajar ilmu pengasihan, sebuah jenis ilmu magis yang digunakan untuk memikat hati seseorang. Kepercayaan ini masih hidup di tengah masyarakat, menjadikannya bagian integral dari budaya mereka yang penuh misteri. Namun di balik kekuatan magis dan spiritual tersebut, Banyuwangi pernah mengalami masa kelam yang disebut tragedi santet Banyuwangi pada akhir 1990-an. Ketakutan akan santet atau ilmu hitam memicu serangkaian pembunuhan brutal terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban dalam pembantaian ini. Bahkan beberapa dukun yang sebenarnya hanya mempraktikkan pengobatan tradisional juga menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Tragedi ini menciptakan trauma yang mendalam di kalangan masyarakat Banyuwangi, termasuk suku Osing yang sangat dekat dengan tradisi mistik. Meskipun sebagian besar dari kejadian ini didorong oleh ketakutan dan histeria massal, banyak orang percaya bahwa aura mistis yang menyelimuti wilayah tersebut turut memperburuk situasi. Hingga kini, tragedi ini menjadi salah satu noda hitam dalam sejarah Banyuwangi yang mengingatkan betapa berbahayanya keyakinan buta terhadap ilmu hitam.
Ilmu hitam suku Osing telah membuat banyak orang di dalam dan di luar negeri takut. Bahkan hingga sekarang Agak gimana banyak orang yang gitu. enggan berurusan dengan suku Osing karena percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencelakai orang lain secara gaib. Santet sebagai salah satu ilmu hitam paling terkenal di Indonesia menjadikan suku Osing sangat ditakuti, terutama oleh mereka yang percaya pada dunia mistis. Suku Toraja, Sulawesi Selatan. Di urutan 5 suku Suku Toraja Toraja. tidak hanya dikenal karena ritual pemakaman yang megah, tetapi juga karena kekuatan mereka dalam mempertahankan adat dan budaya di tengah perubahan zaman. Upacara Rambu Solo yang bisa berlangsung selama berhari-hari dan melibatkan penyembelihan ratusan kerbau dilakukan untuk memastikan roh orang yang meninggal dapat mencapai dunia arwah dengan selamat. Selain itu, suku Toraja juga memiliki tradisi mak nenek, yaitu menggali kembali jenazah leluhur untuk dibersihkan dan didandani. Ritual ini adalah salah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada leluhur dan diyakini bisa memperkuat hubungan spiritual antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Suku Toraja juga dikenal dengan tradisi pemakaman di tebing-tebing batu, di mana peti-peti digantung atau disimpan di dalam gua. Ritual ini dianggap sakral dan dijaga ketat oleh masyarakat Toraja. Dalam budaya Toraja, roh leluhur sangat dihormati, dan mereka percaya bahwa setiap pelanggaran terhadap tradisi pemakaman bisa mendatangkan kutukan. Selain itu, suku Toraja juga memiliki keyakinan bahwa kematian adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Kekuatan spiritual mereka juga tercermin dalam keyakinan bahwa kematian adalah perjalanan menuju dunia yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa leluhur yang telah meninggal akan tetap melindungi keluarga yang masih hidup dari malapetaka. Kekuatan tradisi inilah yang membuat suku Toraja sangat dihormati dan ditakuti. Gitu. Iya ya. Suku Kajang, Sulawesi Selatan. Urutan Suku 6, Kajang yang mendiami wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Mereka memegang teguh kepercayaan bahwa mereka adalah penjaga keseimbangan alam yang harus selalu dilindungi dari gangguan. Suku Kajang dikenal dengan kehidupan sederhana dan adat yang kuat, namun juga memiliki sisi gelap yang menakutkan. Keunikan suku Kajang adalah mereka semua berpakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan dan keterikatan dengan alam. Mereka percaya bahwa tanah tempat mereka tinggal adalah tanah suci dan segala pelanggaran terhadap adat istiadat akan mendatangkan bencana. Aturan ini ditegakkan dengan ketat oleh Amatoa, kepala suku mereka yang memiliki kekuasaan besar dalam menjaga kelangsungan tradisi suku Kajang. Salah satu fenomena yang paling ditakuti adalah sihir doti, sebuah bentuk ilmu hitam yang mampu mencelakai korban dari jarak jauh tanpa kontak fisik. Doti seringkali menyebabkan gejala misterius seperti sakit yang tidak dapat dijelaskan dan gangguan mental sehingga berujung pada kematian. Masyarakat percaya bahwa dukun yang dapat mengirim doti sebagai bentuk balas dendam terhadap mereka yang melanggar adat. Selain doti, suku Kajang juga memiliki ritual bakar linggis yang dikenal sebagai Atunu Panroli yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau mencari keadilan. Dalam ritual ini, pihak yang dituduh melakukan kejahatan harus memegang linggis panas. Jika mereka tidak terluka, mereka dianggap tidak bersalah, tetapi jika terluka, mereka dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai adat. Ritual ini tidak hanya menjadi ujian fisik, tetapi juga menakutkan secara mental karena ketakutan akan konsekuensi gaib selalu membayangi peserta. Meskipun modernitas telah menjangkau banyak daerah, cerita-cerita mistis tentang sihir doti dan Atuna Panroli masih hidup dan menjadi bagian penting dalam identitas suku Kajang, menjaga mereka tetap terikat pada warisan leluhur. Di mana ini suku Kajang ya, teman-teman? Suku Korowai, Papua. Suku Korowai adalah salah satu suku di dunia yang dikenal karena kehidupan mereka di rumah pohon setinggi 50 meter. Mereka tinggal di hutan lebat Papua dan baru ditemukan oleh dunia luar pada tahun 1970-an. Salah satu keunikan suku Korowai adalah mereka sempat dikenal sebagai kanibal, meskipun praktik ini kini telah ditinggalkan. Kehidupan suku Korowai sangat terpencil dan mereka hidup dari berburu dan bertani.
Mereka membangun rumah-rumah di atas pohon sebagai cara untuk melindungi diri dari serangan binatang buas dan musuh dari suku lain. Suku Korowai memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap alam dan kekuatan roh yang melindungi mereka. Namun yang membuat mereka ditakuti adalah sejarah gelap mereka dalam praktik kanibalisme. Pada masa lalu, suku ini percaya bahwa memakan musuh bisa memberikan kekuatan spiritual tambahan dan melindungi mereka dari roh jahat. Meskipun kanibalisme sudah tidak dilakukan, reputasi suku Korowai sebagai suku yang kuat dan berbahaya masih melekat hingga saat ini. Mereka dihormati karena kemampuan bertahan hidup di alam liar dan menjaga tradisi nenek moyang mereka dengan ketat. Itulah 7 suku terkuat di Indonesia yang tidak hanya dihormati tetapi juga ditakuti dunia. Keberanian, ketangguhan, serta kekuatan spiritual mereka menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keberagaman suku yang menakjubkan. Aduh teman-teman, itu tadi kita udah reaksiin sama-sama ya videonya 7 suku terkuat dan ditakuti yang ada di Indonesia. Aduh teman-teman, aku jadi tegang ya, jadi gimana gitu. Tapi itulah memang berbagai suku yang ada di Indonesia memang unik-unik ya teman-teman. Ya semoga kita ambil sisi positifnya aja dan teman-teman bisa senantiasa hidup bahagialah tentunya ya, hidup sehat, tetap jaga diri juga ya teman-teman ya, dan tetap berdoalah supaya senantiasa sehat, senantiasa dilindungi ya teman-teman. Oke, demikianlah video kita kali ini, semoga teman-teman suka dan jangan lupa tetap dukung aku ya, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya aku semakin semangat dan channel ini juga semakin maju ya. Terima kasih sudah tonton, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.